Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'u wal isruna. Maqalah yang ke-27. Qala syair min Bahril Kamil. Sebagaimana yang disyaratkan oleh seorang penyair dengan Bahar Kamil. Ya man bidunyahu stagol dunyahu stagol qad garahu tulul amal awalam yazal fi goflatin hatta dana minhul ajal al mautu yati bagtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai orang yang disibukkan urusan dunia, sungguh kau telah tertipu oleh angan-anganmu yang panjang. Mengapa selalu lupa hingga sakaratul maut datang menjemputmu? Sakaratul maut itu akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Dan kubur itu adalah petik dari segala amal. Bersabarlah terhadap semua yang menakutkan yang ada di dunia. Tiada kematian melainkan sakaratul maut telah menjemput. Waruwiya ad-Dailimi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi, tarkud dunya asarun minas sobri wa asyadun min hatmas suyufi fi sabilillahi wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yuti syuhada wa tarkuha qillatul aqli wa syab'i wa bugdu thana'i minan nasi fa innahu man ahabba thana'a minan nasi ahabba dunya wa na'maha wa na'imaha wa man sarrahun na'imu kullu na'imi falyadad dunya wa thana'a minan nas. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada jadam dan lebih pedih daripada goresan pedang di medan pertempuran. Dan tiada satupun mau meninggalkan dunia kecuali Allah menganugerahkan kepadanya sebagaimana yang telah ia anugerahkan kepada para syuhada. Meninggalkan dunia adalah dengan cara sedikit makan dan tidak suka dipuji orang. Karena barang siapa yang suka dipuji manusia, maka ia lebih suka dunia dengan segala kenikmatannya. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan yang paling utama, maka hendaklah ia meninggalkan segala bentuk urusan dunia dan pujian dari manusia. Waruwiya Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu samlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya ragimatan wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat maka Allah akan menambahkan kekuatannya dan menjadikannya kaya hati, dan dunia pun akan mengikutinya sendiri. Dan barang siapa
yang berniat untuk mendapatkan dunia, maka Allah pun akan memberatkan segala urusannya dan menjadikannya kepakiran. Selalu terbayang di antara kedua matanya dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan di dunia, melainkan apa yang telah ditentukan untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'u wal isruna. Maqalah yang ke-29. Qala As-Sibli, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam As-Sibli. Idza aradta an tasta'nisa billahi fastauhis min nafsika. Apabila kamu ingin lebih cinta kepada Allah, maka kalahkanlah rasa cintamu terhadap dirimu sendiri. Pernyataan di atas memiliki maksud bahwa jika hati sudah terpaut kepada Allah dan tidak mau berpisah darinya, maka kita harus mengalahkan rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Setelah As-Sibli wafat, dalam sebuah cerita diterangkan bahwa pernah dalam suatu impian ia ditanyai tentang keadaan dirinya. Maka beliau pun menjawab, Qala Allahu li ya Aba Bakrin atadri bima ghafartu laka. Allah bertanya kepadaku dengan firman-Nya, wahai Abu Bakar As-Sibli, mengapa aku mengampunimu? Kuntu bisolih a'mal. Jawabku, karena dengan amal solihku. Allah berfirman, tidak. Kuntu bihilasi ubudiyati. Jawabku pula, mungkin karena keikhlasan ibadahku. Qala la. Allah berfirman lagi, tidak juga. Qultu bihaji wa shomi wa sholati. Maka aku menjawab, oh mungkin karena haji, puasa, dan sholatku. Qala la. Allah berfirman pula, juga tidak. Qultu bimajrati walitolibal ilmi. Maka aku menjawab, oh mungkin karena kepergianku untuk menuntut ilmu kepada orang-orang soleh. Qala la. Allah pun tetap berfirman, tidak. Qultu ilaihi fabima. Ya Allah, maka ganti aku yang bertanya, oh Tuhanku, lalu dengan apa Engkau mengampuni semuanya itu? Maka Allah berfirman, ingatkah kamu ketika berjalan melewati Baghdad, lalu kamu melihat seekor kucing yang sedang kedinginan, kemudian kamu mengambilnya dan menyelamatkannya di dalam jubahmu itu? Fakultu na'am. Maka aku menjawab, ya aku ingat. Faqala ta'ala birahmatika litilkal khurati rahmataka. Lalu Allah berfirman, karena kasih sayangmu lah terhadap kucing itu, sehingga aku juga menaruh belas kasihan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus thalathuna. Maqalah yang ke-30. Qala As-Sibli. As-Sibli pernah berkata, lau dzuktum halawatal wuslati la arabtum mararatal qati'ati. Apabila kamu telah merasakan nikmatnya dekat kepada Allah,
niscaya kamu tahu bagaimana rasanya jika jauh darinya. Ail budu anhu ta'ala fa innahu adzabun adzim inda ahlallah. Maksudnya, jika seandainya kita telah merasakan betapa nikmatnya dekat kepada Allah, tentu kita bisa membayangkan bagaimana pahitnya jika kita harus berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, menurut orang yang sudah merasakan betapa nikmatnya dekat kepada Allah, bahwa jauh dari Allah itu adalah merupakan siksaan yang paling berat. Wa kana man da'ahu sallallahu alaihi wasallam, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanjatkan doa. Begini doanya. Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepada kami kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia, dan kenikmatan rasa rindu berjumpa denganmu. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepada kami kelezatan memandang wajahmu yang mulia, dan kenikmatan rasa rindu berjumpa denganmu. Wallahu a'lam bishawab.